Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Septiani. Saya guru mata pelajaran farmakognosi di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan memulai materi pada Simplicia Plus, tetapi sebelum kita mulai masuk pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu manfaat dari kita melakukan pembelajaran untuk Simplicia Plus ini, di mana tujuannya yaitu kita semua dapat mengetahui apa fungsi dan klasifikasi dari Simplicia Plus. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu tentang plus atau bunga. Nah, di sini kita bisa lihat di materinya ada penjelasan mengenai plus. Plus adalah bagian tanaman berupa bunga yang dipakai sebagai bahan Simplicia. Mungkin kalian di sini sudah tahu ya pengertian dari Simplicia itu apa, di mana Simplicia itu merupakan suatu tumbuhan atau bahan obat yang belum melakukan pengolahan apapun kecuali dikeringkan. Maksudnya belum melakukan pengolahan apapun itu di sini tuh hanya dia itu melalui proses dikeringkan saja. Dikeringkan dengan cara apa? Misalnya Simplicia tersebut atau tumbuhan tersebut atau bagian dari tumbuhan tersebut hanya dirajang-rajang lalu dia dikeringkan menggunakan sinar matahari atau di suhu ruangan. Itu yang dinamakan dengan Simplicia. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokus pada plus atau bunga. Di sini ada contohnya, yaitu bisa kita lihat ada cengkeh. Cengkeh ya, lalu ada bunga melati, itu pun merupakan dari contoh dari plus. Ya, kita langsung masuk pada yang pertama. Di sini ada yang namanya Cartamiplos. Cartamiplos itu nama lainnya adalah kembang pulu atau kesumbat. Kalian bisa lihat di sini ada gambarnya, ya. Contoh dari Cartamiplos atau yang sering kita kenal dengan nama lain di Indonesianya itu adalah kembang pulu. Bentuknya seperti ini, dia memiliki warna orange kemerah-merahan, ya. Bentuk seperti di gambar sudah sangat jelas, ya. Nama tanaman asalnya adalah Cartamus tinctorius. Selalu Ibu ingatkan, untuk menulis nama tanaman asal dari suatu Simplicia itu berasal dari yang pertama itu, ini di sini ada Cartamus tinctorius, berarti Cartamus itu merupakan dari spesies tanaman tersebut, dan tinctorius itu merupakan dari genus tanaman tersebut. Ya, jadi Cartamus tinctorius itu diambil dari nama spesies dan nama genus tanaman tersebut. Ya, diperhatikan juga di sini untuk nama tanaman asal. Untuk penulisan spesies harus menggunakan huruf besar depannya, ya. Cartamus atau Cartamus, C-nya ini adalah C besar, dan tinctoriusnya ini untuk genus itu dia penulisannya adalah T-nya T kecil atau huruf kecil. Ya, selalu seperti itu. Nah, masuk ke keluarganya di sini ada Asteraceae. Ibu ingatkan kembali, kenapa Ibu membacanya Asteraceae bukan Asteraceae? Karena dari materi penulisan nama Latin itu ya untuk akhiran EAE atau AE ya dibacanya adalah E. Jadi Asteraceae. Ya, Ibu ingatkan kembali untuk materi nama Latin. Langsung masuk pada zat berkhasiat utama. Ya, di sini ada zat berkhasiat utamanya adalah zat warna merah kartamin, zat warna kuning sunflower, lendir, minyak lemak. Jadi, jika kita lihat di bunga dari Cartamus tinctorius ini atau Cartamiplos ini, dia memiliki warna merah. Nah, warna merah tersebut dari bunga ini atau orange kemerah-merahan ini berasal dari zat warna merah kartamin. Ini yang menyebabkan bunga tersebut memiliki warna merah.
Seperti itu ya. Nah, langsung masuk pada penggunaannya. Penggunaannya yaitu sebagai laksatipa. Apa itu laksatipa? Laksatipa itu adalah jika seseorang susah melakukan buang air besar ya atau sembelit, maka laksatipa ini sebagai pencahar. Pencahar itu dia mempermudah proses buang air besar. Ya, jadi laksatipa ini lawannya dari anti diare. Kalau anti diare itu dia melancarkan buang air besar. Maaf, anti diare itu dia itu sebagai penghambat buang air besar, sedangkan kalau laksatipa ini melancarkan buang air besar. Seperti itu ya. Lanjut. Masuk pada Woodfordiae plus. Woodfordiae plus itu nama lainnya bunga sidawayah. Mungkin ini kalian akan jarang bertemu, tapi di sini Ibu sudah sertakan juga gambarnya di mana Woodfordiae ini memiliki karakter bunga seperti di gambar. Sudah jelas sekali ya, jadi kalau kalian bertemu dengan bunga yang bentuknya seperti ini, maka ini adalah bunga Woodfordiae plus atau nama lainnya bunga sidawayah. Yang sering kita kenal di Indonesia itu adalah bunga sidawayah. Seperti itu ya. Nah, di sini nama tanaman asalnya adalah Woodfordiae fructiosa. Selalu Ibu ingatkan, penulisannya berasal dari spesies dan genus. Ya. Jadi, jika kalian tanya Woodfordiae plus ini memiliki spesies apa? Kalian menjawab adalah spesiesnya adalah Woodfordiae, sedangkan genusnya adalah Fructiosa. Seperti itu ya. Masuk ke keluarganya adalah Lyrtaceae. Ya, zat berkhasiat utamanya adalah zat penyamak tanin. Ya, tanin itu identik dengan rasa pahit atau kelat. Ya, itu ciri-ciri dari rasa tanin. Masuk pada penggunaannya. Penggunaannya itu adstringensia. Adstringensia itu apa sih? Dia itu sebagai penciut selaput lendir. Ya, jadi, nah masuk lagi ke zat berkhasiat utamanya tanin. Kalau kalian bertemu dengan tanin, sudah harus refleks pada masuk ke penggunaannya pasti adstringensia. Ya, karena tanin itu identik dengan penggunaannya sebagai adstringensia. Seperti itu ya. Lanjut pada Pyrethrum plus. Di sini cantik sekali bunganya ya, dia berwarna putih seperti bunga mawar ya, tapi dia ini sangat cantik sekali dan bunganya itu kelopak bunganya itu tebal ya. Di sini bisa kalian lihat bunga Pyrethrum ya, cantik sekali. Di sini nama lainnya atau kita kenal dengan nama Indonesianya bunga Pyretri atau bunga krisan. Ya, nama tanaman aslinya Chrysanthemum cinerariifolium. Itu nama tanaman asalnya ya. Keluarganya Asteraceae. Zat berkhasiat utamanya Pyrethrin, terdiri dari Pyrethrolon ditambah dengan monokrisantemat. Ya. Di sini ada juga Pyrethrin 2, dia terdiri dari Pyrethrolon ditambah di krisantemat, Pyrethrolon dan sinerin 2. Yang paling penting di sini ada minyak atsirinya. Ya, minyak atsirinya di mana minyak atsiri pada bunga Pyrethrum ini dia mengandung parafin. Ya. Penggunaannya itu sebagai racun serangga. Racun serangga itu biasa kita kenal dengan insektisida ya. Jadi, di sini, kalau kalian bertemu dengan serangga, dia jarang sekali akan menghinggapi bunga Pyrethrin ini. Karena apa? Karena zat berkhasiat dari bunga Pyrethrin ini, dia bisa berguna sebagai racun serangga. Jadi biasanya kalau bunga-bunga itu pasti dia dihinggapi oleh serangga-serangga kayak lebah seperti itu ya, atau kupu-kupu gitu ya. Kalau untuk Pyrethrum ini karena dia memiliki zat sebagai racun serangga, maka jarang sekali atau hampir tidak pernah ada serangga yang menghinggapi bunga tersebut. Gitu ya. Lanjut, Messuae plus. Messuae plus itu nama lainnya bunga nagasari. Dilihat di sini ya, di gambarnya sangat jelas sekali dia berwarna putih lalu kelopak bunga di dalamnya itu berwarna kuning. Ini adalah bunga nagasari. Nama tanaman asalnya Messuae verae. Keluarganya Clusiaceae. Zat berkhasiat utamanya dia memiliki protein, lemak, asam organik,
seperti asam palmitat, asam linoleat, dan asam stearat. Ya, penggunaannya sebagai anti diare, aromatikum, dan ekspektoran. Di sini Ibu jelaskan dulu, Ibu ulang kembali, anti diare ini adalah untuk menghambat proses diare. Dikatakan seseorang itu terkena diare jika dia sudah melakukan BAB sebanyak lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Itu sudah dikategorikan sebagai diare. Ya, dan anti diare ini adalah sebagai obat penangkal atau sebagai obat untuk menghentikan proses diare. Ya, lalu ada aromatikum. Aromatikum itu dia itu sebagai pewangi. Bunga Mesoiplos ini memiliki wangi yang khas. Ya, lalu ada ekspektoransia. Ekspektoransia itu adalah obat batuk berdahak. Sekalian Ibu bahas di sini ya, ada ekspektoransia, ada juga antitusif. Kalau ekspektoransia itu, dia itu sebagai obat batuk berdahak, sedangkan kalau antitusif itu dia sebagai obat batuk kering. Itu perbedaannya ya, ekspektoransia dan antitusif. Langsung masuk pada Jasminiflos. Jasminiflos itu nama lainnya bunga melati. Ini yang sering kita lihat atau sering kita gunakan ya, bunga melati. Ya, bunga melati ini kita kenal dengan wangi yang sangat khas. Ya, makanya di sini kita lihat baca di sini ya, nama tanaman asalnya yaitu Jasminum samba, keluarganya Oleaceae. Zat berkhasiat utamanya minyak atsiri, asam format, asam asetat, ester, metal mentranil, sesquiterpen alkohol. Itu zat berkhasiat utamanya. Penggunaannya sebagai koringen odoris, antipiretik, dan laktifuga. Apa itu koringen odoris? Koringen odoris itu adalah sesuatu atau zat tambahan yang berguna untuk memperbaiki bau. Nah, kembali lagi pada pembahasan utama di mana Jasminiflos ini dia memiliki wangi yang sangat khas. Ya, wanginya sangat khas, maka dia digunakan sebagai koringen odoris atau zat tambahan yang berguna untuk memperbaiki bau. Ya, kalau antipiretik itu dia sebagai penurun panas. Biasanya antipiretik itu bergandengan dengan analgetik. Kalau antipiretik itu sebagai penurun panas, kalau analgetik itu dia sebagai obat nyeri. Seperti itu ya. Masuk pada Caryophylliplos. Di sini ada cengkeh, sudah jelas ya. Di sini gambar cengkeh itu sangat khas dan semua orang mengetahui cengkeh ini karena dia merupakan salah satu bahan untuk pembuatan rokok ya. Nama tanaman asalnya adalah Eugenia caryophyllus. Keluarganya Myrtaceae. Zat berkhasiat utamanya yaitu minyak atsiri yang mengandung eugenol, damar, karyofilin, dan gom. Penggunaannya sebagai stimulansia, antiemetik, anti diare, obat cacing, mengobati rasa nyeri pada gigi. Untuk yang mengobati rasa nyeri pada gigi, orang tua zaman dulu mereka punya kebiasaan yaitu menggigit bunga atau cengkeh ini. Kenapa? Karena setelah dibuktikan pun ya secara turun-temurun, secara empiris bahwa si cengkeh ini memiliki khasiat sebagai mengobati rasa nyeri pada gigi atau antiseptik gigi. Ya. Nah, untuk pembahasan materinya plus sampai pada Caryophyllae, ini ada merupakan soal-soal dari pembahasan tadi ya, dapat kita bahas di sini ya. Di sini kalian dapat juga menyebutkan apa saja contoh-contohnya untuk soal-soalnya ya. Dan kalian juga dapat menjelaskan setelah pertemuan tadi apa yang dimaksud dengan flows itu apa. Gitu ya. Lalu masuk pada, ada sedikit quotes untuk hari ini, yaitu aksi adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Jadi kalau kalian mau sukses, mari kita lakukan hal positif. Misalnya jangan cuma hanya banyak bicara, tapi lakukan aksi yang paling penting. Apa yang bisa kalian lakukan hari ini, ya lakukan, jangan ditunda-tunda. Ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan pada materi ini
kalian dapat mengerti ya. Jika nanti lain waktu mudah-mudahan ada kesempatan untuk dapat menjelaskan kembali mengenai materi PLOS ini. Untuk pertemuan kali ini, materi PLOS-nya Ibu akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan kalian dapat mengerti klasifikasi dari PLOS itu seperti apa. Seperti tadi ya pembahasannya nama tanaman lain, nama tanaman asal, keluarga, kegunaannya. Yang paling terpenting itu dari klasifikasi PLOS itu adalah kegunaan dari Simplicia PLOS itu. Karena apa? Karena kita bekerja di bidang farmasi ya. Jadi jika kalian mengetahui obat-obatan atau bahan obat secara alami ya, maka dapat mengurangi penggunaan obat secara kimia. Ya, misalnya sederhananya jika kalian di rumah lalu tidak ada obat kimia, misalnya kayak kalian tadi panas ya atau antipiretik, kalian butuh antipiretik, maka bisa menggunakan Simplicia tersebut. Seperti itu ya manfaatnya. Jadi kalian mengetahui klasifikasi ini agar kalian mengetahui juga kegunaannya apa. Itu ya, Ibu tutup dan akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.